Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Kian Saraswati dengan NIM 21128 dari kelas IATC semester 4. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hadis Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Ustadz Dedi Effendi, LC MPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama dari tema kesalehan sosial perspektif hadis bagian A, jelaskan konsep kesalehan sosial dalam perspektif hadis Nabi dan berikan contoh hadis yang menggarisbawahi pentingnya kesalehan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesalehan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari yakni bagaimana kita berperilaku baik atau berperilaku soleh dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai sosial yang berdasarkan nilai-nilai agama, berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi di sini maksudnya karena agama bukan hanya mengatur hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, namun juga agama mengatur hubungan baik antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungannya, seperti itu. Nah, adapun contoh hadis yang menggarisbawahi pentingnya kesalehan sosial dalam kesalehan sosial, yakni hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cintai dari dirinya sendiri. Nah, dari sini maksudnya Rasulullah menjelaskan bahwa tidak sempurna agama seseorang jika ia tidak menunjukkan kasih sayang, persaudaraan yang kuat terhadap saudara atau kerabat muslimnya. Seperti itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita dalam menjaga hubungan baik dengan saudara kita yang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, masih dari tema 1 bagian B, yakni sebutkan dan jelaskan hadis-hadis Nabi tentang pentingnya kepedulian terhadap kaum duafa. Ada satu hadis menyebutkan dari hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang di antara kalian memberi makan orang miskin, maka Allah akan memberinya makan dari surga, memberinya minum dari surga pula, dan Allah akan memberikan pakaiannya dari surga. Dan barang siapa yang tidak dapat memberi makan, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik terhadap orang tersebut. Nah, jadi pada hadis ini Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya kita memberi makan kepada orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan, orang miskin. Nah, di sini bisa kita kategorikan bisa masuk ke dalam kaum duafa dengan menjanjikan keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut, terhadap orang yang bisa memberi makan terhadap orang yang membutuhkan. Lalu ada pun hadis selanjutnya yang menunjukkan tentang pentingnya, tentang kepedulian terhadap kaum duafa, yakni dari hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang menyantuni seorang janda atau menyantuni seorang miskin dalam kebutuhannya, maka ia seperti orang yang berjuang di jalan Allah atau yang berpuasa pada siang hari dan sholat pada malam hari. Nah, jadi di sini maksudnya Rasulullah SAW menyatakan pentingnya, lagi-lagi pentingnya kepedulian terhadap kaum duafa dengan menyamakan pahala atau keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yang menyantuni orang miskin, yang menyantuni seorang janda dan orang miskin, seperti orang yang berpuasa dan beribadah semalam suntuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, soal yang bagian C, yaitu prinsip etika dalam perspektif hadis dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Yang pertama, ada keadilan. Karena Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku adil, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang kedua, kasih sayang dan kebaikan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, kasihilah sesama makhluk yang ada di bumi, karena niscaya Allah akan mengasihimu. Yang ketiga, ada kesopanan dan akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu yang terakhir, ada toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian satu dan Bapak kalian itu satu. Tidak ada kelebihan orang non-Arab atas orang Arab maupun orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada kelebihan di antara orang kulit putih dengan kulit hitam, dan tidak pula ada kelebihan atas orang hitam maupun kulit putih kecuali takwa. Yang membedakan hanya takwa. Nah, dengan menjaga 4 prinsip tersebut, maka akan tercipta hubungan yang baik, hubungan sosial yang baik, yang harmonis. Karena 4 prinsip tersebut sangat penting. Dengan menjaga 4 prinsip tersebut, maka yang pertama akan menciptakan keadilan. Dengan menjaga prinsip keadilan, maka seseorang akan terhindar dari perlakuan diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil. Nah, dengan menjaga prinsip tersebut, maka akan menumbuhkan rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, dengan tumbuhnya rasa kasih sayang, maka akan menciptakan
hubungan, akan menciptakan ikatan yang kuat, ikatan emosional yang kuat antara individu dengan individu yang lain. Nah, dengan ikatan emosional tersebut, maka seseorang akan merasa lebih terasa ringan bebannya dan akan menumbuhkan kebahagiaan pula pada orang tersebut. Lalu yang terakhir, akan menumbuhkan sikap yang baik. Nah, sikap yang baik tersebut dengan menjaga 4 prinsip tadi, maka kita akan bisa lebih memperlakukan orang lain dengan baik lagi. Nah, dengan perlakuan baik tersebut, ini berhubungan dengan kasih sayang tadi, maka akan tercipta hubungan yang lebih kuat lagi, hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim dengan kerabat, saudara, teman. Nah, dengan eratnya tersebut, maka kedepannya akan terjalin komunikasi yang lebih baik lagi, sehingga akan menjaga keseimbangan, akan menjaga hubungan sosial yang lebih baik lagi. Dan itulah pentingnya 4 prinsip tersebut dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan yang baik. Baik, selanjutnya masih dalam tema 1, yang bagian D, sebutkan dan jelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan pentingnya memaafkan orang lain dalam menjaga kesadaran sosial. Yang pertama, ada hadis mengenai keutamaan memaafkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya, maka kelak Allah akan memaafkan kesalahannya di hari kiamat." Nah, dari sini menunjukkan betapa pentingnya memaafkan orang lain, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur Ar-Rahim. Lalu selanjutnya ada hadis mengenai menahan amarah. Bagaimana kita menahan amarah dan lebih memilih memaafkan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia memiliki kemampuan untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk kelak pada hari kiamat dan meminta orang tersebut untuk memilih bidadari mana yang dia suka. Nah, dari sini juga menunjukkan ya bagaimana kita bisa menahan amarah kita bagaimana kita bisa menahan amarah kita dan memaafkan kesalahan orang lain yang kemudian Allah akan memberikan ganjaran kepada kita pada hari kiamat kelak. Lalu adapun salah satu contoh hadis yang mengilustrasikan perbuatan sikap memaafkan terhadap saudara, yakni Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada akhirat kelak. Nah, di sini menunjukkan bahwa bagaimana kita seharusnya lebih memilih untuk memaafkan orang lain, lebih memilih untuk menutupi aib saudara kita, lebih memilih untuk menutupi kesalahan orang lain dibandingkan dengan mengumbar-umbarnya, dengan membuka kesalahan-kesalahan tersebut kepada orang-orang. Kita lebih memilih untuk memaafkannya, maka Allah akan memberikan kita ganjaran berupa Allah akan memberi pengampunan kepada kita, Allah akan menutupi aib kita pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Nah, dengan kita melakukan hal tersebut, maka akan tercipta lingkungan yang baik, lingkungan yang harmonis, akan mempererat persaudaraan, dan itu juga akan menciptakan kesalehan dalam sosial. Selanjutnya nomor 2 bagian A, konsep etika bernegara dalam perspektif hadis, yakni etika bernegara perspektif hadis sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral dalam menjalankan suatu urusan negara. Nah, adapun contohnya seperti keadilan, pertanggungjawaban pemimpin terhadap rakyatnya, adanya larangan korupsi, lalu adanya konsultasi atau persetujuan bersama dalam pengambilan keputusan dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun hadis yang berkenaan dengan konsep etika bernegara, yakni yang mengenai konsep keadilan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat ialah pemimpin yang berbuat adil. Sedangkan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan yang paling jauh tempat duduknya yakni pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun hadis lain yang berkenaan pula dengan konsep etika bernegara, yakni dalam konsep tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis lain yang berkenaan dengan konsep etika dalam bernegara, yakni dalam konsep melindungi hak asasi manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang melanggar hak orang lain, maka hak Allah terhadapnya lebih besar. Jadi konsep etika bernegara dalam perspektif hadis dalam menjalani sebuah urusan negara, Rasulullah SAW menekankan nilai-nilai keadilan, keintegritas, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai hak asasi manusia dalam segala bentuk
urusan dalam bernegara khususnya. Nah, dengan dijalaninya nilai-nilai tersebut, maka diharapkan seorang pemimpin dapat membawa rakyatnya untuk menjadi lebih baik lagi, dapat menjalani tugasnya dengan baik, dapat membawa masyarakat untuk menjadi masyarakat yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Selanjutnya untuk bagian B, adapun prinsip etika bernegara dalam perspektif hadis yang dapat membangun sistem politik yang lebih baik lagi, yakni ada dari sisi keadilan, pertanggungjawaban pemimpin terhadap rakyatnya, setelah itu ada akuntabilitas, konsultasi dan pengambilan suara, dan yang terakhir perlindungan hak asasi manusia. Nah, dengan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam menciptakan sebuah negara yang adil dan berkeadilan, karena dapat menciptakan sistem negara yang adil, lalu akan menjaga kesejahteraan rakyat, memperkaya partisipasi dari publik, seperti mengakomodasi aspirasi publik, dan yang terakhir dapat menghindari adanya penyalahgunaan dalam kekuasaan. Jadi diharapkan apabila suatu negara menjalani prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan sistem pemerintahannya, maka kedepannya negara tersebut akan lebih mudah dalam mencapai segala tujuan dalam negaranya, seperti menjadi negara yang memiliki fondasi lebih kuat, yang aman, tentram, dan sejahtera rakyatnya. Selanjutnya untuk bagian C, adapun hadis yang berkenaan dengan pentingnya menghindari korupsi dalam bernegara, yakni Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ruhnya telah terpisah dari jasadnya, yakni meninggal, ia dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga, yaitu yang pertama ada kesombongan, ghulul atau korupsi, dan hutang. Jadi di sini maksudnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa penting bagi kita untuk menghindari korupsi, karena dengan seseorang atau seorang pemimpin yang menghindari korupsi, selain dari 3 perkara tersebut, dia terhindar dari kesombongan, hutang, dan korupsi salah satunya, maka ia insya Allah akan dijamin masuk surganya Allah. Selanjutnya, hadis yang menggarisbawahi tentang pentingnya nilai kejujuran dan integritas dalam pemerintahan, yakni Rasulullah SAW bersabda, setiap pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, memberikan nasihat dan mengurusi dan memperjuangkan kebaikan bagi mereka dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan pahala yang penuh. Dan setiap pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin dan memberikan nasihat serta memperjuangkan keburukan bagi mereka, maka ia akan mendapatkan dosa yang sebanding dengan apa yang dia perintahkan. Nah, jadi hadis di sini menegaskan tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalani tugas publik sebagai seorang pejabat atau seorang pemimpin. Nah, jadi diharapkan seorang pemimpin atau pejabat dapat memberikan nasihat yang baik untuk rakyatnya, dapat membawa kebaikan bagi rakyatnya, mengurusi urusan mereka dengan sebaik-baik mereka, dan menghindari mereka dari segala hal yang berkaitan dengan keburukan. Maka kedepannya niscaya seorang pejabat tersebut akan bisa membangun atau membawa pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Selanjutnya untuk soal bagian D, hadis yang menekankan tentang pentingnya dialog dan bermusyawarah terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan politik, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminta nasihat dari kaum muslimin atau bermusyawarah dalam pengambilan keputusan, dan dia berusaha melaksanakannya tanpa meminta izin dari mereka, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Nah, hadis ini menekankan bahwa pentingnya berdialog atau bermusyawarah terlebih dahulu dalam pengambilan suatu keputusan. Bagi seorang pemimpin untuk selalu meminta nasihat atau masukan terlebih dahulu dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dengan musyawarah tersebut diharapkan seorang pemimpin akan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda, melihat aspirasi yang beragam, dan mengambil keputusan secara lebih bijaksana lagi. Selanjutnya, hadis yang mengilustrasikan sikap partisipasi dalam politik, yakni dari hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dicintai dan yang paling dekat dengan Allah di antara kalian adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Nah, hadis ini jika kita lihat dari sudut pandang etika bernegara atau sudut pandang sikap partisipasi aktif dalam politik, bisa kita dapatkan bahwa hadis ini menjelaskan tentang pentingnya kita untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat atau kepada publik. Nah, kita sebagai anggota masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam menyebarkan manfaat
kepada publik, entah itu kita dalam bentuk pengabdian masyarakat atau hanya sekedar pemberian nasihat dalam kebaikan antara satu sama lain. Selanjutnya untuk nomor 3, tema perintah memukul anak. Bagian A, sebutkan mengenai hadis yang berkaitan tentang perintah memukul anak. Banyak hadis yang membahas tentang tindakan fisik atau perintah untuk memukul anak dalam Islam. Namun perlu diketahui bahwa butuh pemahaman yang luas untuk memahami hadis tersebut, karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan, harus ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yakni konteks historis dan prinsip-prinsip dalam Islam yang harus diperhatikan dalam hadis tersebut. Jadi jangan sampai kita memahami hadis tersebut secara mentah-mentah. Prinsip Islam yang harus diperhatikan yakni seperti keadilan, kasih sayang, dan menjaga hak asasi manusia. Nah, adapun salah satu hadis yang sering dikutip mengenai perintah memukul anak, yakni hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah anak kalian sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan sholat pada usia 10 tahun." Nah, menurut saya mengenai hadis tersebut menganjurkan atau mengarahkan kepada orang tua untuk menyampaikan pentingnya sholat terhadap anak mereka sejak mereka masih usia dini. Nah, namun pada hadis tersebut tidak dijelaskan bagaimana rincinya atau tuntunannya, bagaimana hukuman fisik terhadap anak tersebut harus diterapkan. Sehingga perlu dan penting untuk diketahui bagi kita semua, dalam Islam hukuman fisik bukanlah menjadi pilihan pertama, dan bagaimana pendidikan itu harus dilakukan terhadap anak. Jadi hukuman fisik itu tidak dianjurkan dalam Islam, karena pada dasarnya Islam mengajarkan kita kasih sayang, bagaimana kita mendidik anak itu dengan kasih sayang, dengan penuh keperhatian, dengan penuh kepedulian, karena Rasulullah SAW saja bersifat lembut dan kasih sayang terhadap sesama, termasuk terhadap anak kecil. Karena itu konteks perintah memukul anak dalam Islam itu diperlukan pemahaman terhadap pandangan Islam yang luas, dari konteks kasih sayang, kepedulian, dan juga pengajaran pemahaman yang baik terhadap anak. Sehingga perlu diketahui bahwa ajaran Islam bahwa pengarahan yang positif, komunikasi yang baik, serta penanaman nilai-nilai agama termasuk sholat kepada anak itu lebih utama daripada hukuman fisik terhadap anak. Selanjutnya untuk bagian B, hadis yang menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian dalam mendidik anak, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah tidak merahmati mereka yang tidak pernah menunjukkan belas kasih kepada orang-orang di bumi, dan maka dia tidak akan merahmati mereka yang ada di langit." Nah, selanjutnya dalam hal menghormati dan memuliakan anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak menghormati orang tua dan tidak mengasihi anak, maka dia tidak termasuk umatku." Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa pentingnya kita memuliakan dan menghormati anak. Anak-anak pada dasarnya harus kita pedulikan, kita perhatikan, kita berikan mereka perhatian yang dengan penuh kasih sayang, agar mereka kelak tumbuh dengan harga diri yang baik, dengan menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, hadis-hadis tersebut mengimbangi adanya konsep perintah memukul anak dengan menekankan kasih sayang, kepedulian, pemberian nasihat yang baik terhadap anak. Sehingga bisa kita pahami bahwa hukuman fisik terhadap anak perlu mengedepankan pemahaman yang luas terhadap dalam konteks kasih sayang, kepedulian, pemberian nasihat dan perhatian yang baik dan tulus dan lembut kepada anak. Dalam Islam, metode pendidikan yang baik lebih diutamakan, yakni seperti pemberian contoh teladan yang baik, nasihat dan arahan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, pendidikan yang positif, karena hal itu semua lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengedepankan kasih sayang dan kelembutan, khususnya dalam hal mendidik anak. Untuk bagian C, adapun prinsip etika perspektif hadis Nabi yang membantu membangun hubungan sehat antara orang tua dan anak, yaitu yang pertama ada kasih sayang dan pengertian, teladan yang baik, sabar,
pendekatan yang lembut dan positif, dan pendidikan agama yang baik. Prinsip-prinsip tersebut penting dalam mendidik anak karena dapat membentuk hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, membentuk hubungan emosional yang kuat. Setelah itu dapat memberikan teladan yang baik untuk anak, karena anak membutuhkan figur untuk bagaimana dia berkembang ke depannya seperti itu. Selanjutnya dapat membentuk nilai-nilai agama, memupuk nilai-nilai agama sejak mereka kecil sehingga kedepannya mereka mengetahui penting atau pentingnya agama dalam kehidupan mereka hingga mereka dewasa kelak. Hadis yang menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian dalam mendidik anak, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak merahmati mereka yang tidak pernah menunjukkan belas kasih kepada orang-orang di bumi, dan maka dia tidak akan merahmati mereka yang ada di langit. Nah, selanjutnya dalam hal menghormati dan memuliakan anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak menghormati orang tua dan tidak mengasihi anak, maka dia tidak termasuk umatku. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa pentingnya kita memuliakan dan menghormati anak. Anak-anak pada dasarnya harus kita pedulikan, kita perhatikan, kita berikan mereka perhatian yang dengan penuh kasih sayang agar mereka kelak tumbuh dengan harga diri yang baik, dengan menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, hadis-hadis tersebut mengimbangi adanya konsep perintah memukul anak dengan menekankan kasih sayang, kepedulian, pemberian nasihat yang baik terhadap anak. Sehingga bisa kita pahami bahwa hukuman fisik terhadap anak perlu mengedepankan pemahaman yang luas terhadap dalam konteks kasih sayang, kepedulian, pemberian nasihat dan perhatian yang baik dan tulus dan lembut kepada anak. Dalam Islam, metode pendidikan yang baik lebih diutamakan, yakni seperti pemberian contoh teladan yang baik, nasihat dan arahan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, pendidikan yang positif, karena hal itu semua lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengedepankan kasih sayang dan kelembutan, khususnya dalam hal mendidik anak. Hadis yang menekankan pentingnya kasih sayang dan kepedulian dalam mendidik anak, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak merahmati mereka yang tidak pernah menunjukkan belas kasih kepada orang-orang di bumi, dan maka dia tidak akan merahmati mereka yang ada di langit. Nah, selanjutnya dalam hal menghormati dan memuliakan anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak menghormati orang tua dan tidak mengasihi anak, maka dia tidak termasuk umatku. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa pentingnya kita memuliakan dan menghormati anak. Anak-anak pada dasarnya harus kita pedulikan, kita perhatikan, kita berikan mereka perhatian yang dengan penuh kasih sayang agar mereka kelak tumbuh dengan harga diri yang baik, dengan menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, hadis-hadis tersebut mengimbangi adanya konsep perintah memukul anak dengan menekankan kasih sayang, kepedulian, pemberian nasihat yang baik terhadap anak. Sehingga bisa kita pahami bahwa hukuman fisik terhadap anak perlu mengedepankan pemahaman yang luas terhadap dalam konteks kasih sayang, kepedulian, pemberian nasihat dan perhatian yang baik dan tulus dan lembut kepada anak. Dalam Islam, metode pendidikan yang baik lebih diutamakan, yakni seperti pemberian contoh teladan yang baik, nasihat dan arahan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, pendidikan yang positif, karena hal itu semua lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengedepankan kasih sayang dan kelembutan, khususnya dalam hal mendidik anak.